Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita berada di segmen terakhir. Nah Pak, kan sekarang sudah sistem online semua. Jadi kalau orang bilang ada kebocoran, ada yang mencurigai, ada bocor-bocor nggak di sisi-sisi tertentu atau bagaimana Pak? Ada potensi bocornya atau sekarang sudah tidak ada lagi? Semua ini langsung ke kas daerah Pak? Kalau potensi kebocoran sudah tidak lagi. Kenapa? Karena kan kita arahnya ke digitalisasi. Oke. Nah, kita Sulut kemarin malahan jadi ranking 3 wilayah Sulawesi, juara 3 se-Sulawesi untuk pengembangan digitalisasi daerah. Digitalisasi, oke. Itu kita masuk dalam percepatan perluasan digitalisasi daerah atau P2DD. Nah, ketika dia berjalan hampir full ini, digitalisasi, itu potensi fraud, potensi kecurangan dan sebagainya, loss atau salah ini itu menjadi kecil. Kenapa? Karena yang bergerak sistem. Sistem, makanya ketika kita melakukan kayak sekarang ini, kita membuat kebijakan ini, yang lebih dulu kita kawal adalah sistemnya. Karena kita uploadnya ke dalam sistem terkait perhitungan baru untuk bagaimana mengoreksi pajak dengan adanya pemberlakuan diskon. Oke, karena sekarang sudah ada sistem, jadi masyarakat sudah tidak perlu antri lagi Pak di kantor Samsat, dari handphone saya sendiri sebenarnya bisa bayar pajak. Dari handphone. Ya, kita kan sudah ada Tokopedia. Malahan banyak. Ini akhir-akhir ini mungkin karena sudah banyak yang tahu, akhir-akhir ini malahan pembayaran Tokopedia mulai meningkat melalui Tokopedia. Kenapa? Kan Tokopedia ada skema pembayaran, bisa menggunakan Bank BNI, Bank Mandiri. Kan Tokopedia ada opsi itu. Ada misalnya juga kalau dia terdaftar si PayLater, bisa aja mungkin dia pakai PayLater. Kan seperti itu di Tokopedia. Bisa dicicil berarti Pak kalau yang punya kita kurang tahu kalau dia bisa lolos di PayLater kan berarti dia bisa cicil. Seperti itu karena Tokopedia terbuka. Dia nanti pilih pajak itu, pajak Samsat, ada Samsat tulis itu cari Sulawesi Utara. Tinggal entry kode bayarnya. Kode bayarnya dapat dari aplikasi kita, aplikasi Tim Salut. Nanti di Android itu. Ada aplikasinya. Nanti kita tampilkan ya. Nanti setelah itu tinggal dia entry kode bayar, sudah langsung ini setelah dia bayar, lunas, bukti bayarnya ini dia tinggal cetak notis pajaknya di mana saja di Sulawesi Utara. Jadi misalnya dia melakukan perjalanan ke Kota Mobagu, dia mobilnya Manado. Nah, dia bayar pakai Tokopedia. Kita nggak sempat ke Manado untuk cetak notis. Mampir aja di Samsat Kota Mobagu. Saya ingin cetak notis pajaknya, bisa di mana saja. Tidak dibayar lagi, Pak? Tidak dibayar, kan sudah ada referensi. Karena ketika dia buka di sistem, dia nggak bisa lagi karena referensinya sudah terbayar. Dia tinggal di sistemnya, tinggal mencetak. Gitu. Baik. Itulah cara kendali sistem atau digitalisasi yang memang mencegah terjadinya fraud. Nah, banyak masyarakat juga ini penasaran, kira-kira dalam waktu dekat ada penghapusan denda juga kah Pak seperti biasa, atau ada diskon seperti tahun-tahun sebelumnya? Kan ini menjelang Idul Fitri Idul juga. Fitri, ya itu ada rencana, mudah-mudahan. Ini kita juga tetap harus dengan pimpinan, tapi intinya bahwa kita tidak akan membebani masyarakat. Nah, apalagi menjelang hari raya, ya biasanya kalau cuma skema-skema pembebasan denda dan sebagainya bisa, mudah-mudahan itu bisa di menjelang-jelang. Ini kan Maret ya kalau nggak salah Idul Fitri itu, berarti kan dia mulai puasa dan sebagainya. Baik. Mudah-mudahan. Nah, yang menarik tadi dibilang soal kendaraan plat luar daerah. Katanya kan ini ada apa tadi Pak, stimulus ya? Biar bebas pajak waktu dia daftar administrasi pertama di Sulawesi Utara. Itu bagaimana mengurusnya Pak? Ribet atau tidak? Itu yang biasanya masyarakat ingin cari tahu Pak. Sebenarnya enggak ribet, karena kan prosesnya kalau dari luar daerah itu biasanya ada istilahnya dia ambil dulu berkas atau cabut berkas di wilayah di mana mobil itu terdaftar. Misalnya Jakarta. Kurang tahu Jakarta seperti apa. Nanti dia cabut berkas, dia masuk ke sini, masuk ke mutasi. Masuk itu istilahnya harus diurus juga ke asal. Iya, asal. Namanya cabut berkas, kan dia terdata di sana. Baik. Nah, ketika cabut berkas dia daftar di sini, namanya mutasi masuk. Nanti dia daftar di kepolisian daerah. Dia harus di sana ngurusnya bebas fiskal. Memang fiskal ini kalau di Bapenda juga tidak ada biaya. Nah, nanti di kepolisian daerah dia akan mencatat mutasi masuk, kemudian dia registrasi baru. Menggunakan plat nomor kita, DB, nah dia tidak bayar pajak dulu.
Nanti bayar pajak sesudah terdaftar, tahun berikutnya Baik. baru ada kewajiban membayar pajak. Oke. Gitu. Nah, mungkin ada harapan dari Pak Jun ini untuk seluruh masyarakat Sulawesi Utara ya terkait patuh membayar pajak. Karena ya tadi dikatakan ada juga kampanye-kampanye negatif begitu ya, nggak usah bayar begini Iya, begitu. iya. Dari Pak Kaban bagaimana? Ya, dari saya dengan semangat kepedulian Pak Gubernur bahwa Pak Gubernur memerintahkan agar jangan sampai kita membebani masyarakat, kita pro rakyat, sehingga dengan kebijakan yang sudah diambil ini sangat diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan keringanan pajak ini, karena pajak kendaraan bermotornya yang seharusnya naik berdasarkan Undang-Undang 1, ini sudah diintervensi, sudah diberikan kebijakan agar pajaknya tidak naik, dan saat ini tidak naik lagi, malahan lebih rendah dari tahun sebelumnya sekitar 0 sekian persen, 0,0 sekian persen. Nah itu harapannya manfaatkanlah, kemudian progresif. Jadi kalau yang ada punya mobil 2, 3 yang sudah kena progresif, cepat bayar tahun ini karena saat ini pembayarannya tidak dibebankan dengan pajak progresif. Dan yang punya mobil luar daerah, alangkah baiknya kan sudah jalan di Sulawesi Utara, baik yang orang pribadi maupun perusahaan. Nah rata-rata ini banyak perusahaan ini yang punya mobil tapi plat luar daerah. Tolong kalau bisa kita ada stimulus, daftarkanlah di Sulawesi Utara. Karena kan menggunakan jalan Sulawesi Utara lagi, bukan jalan tempat daerah lain. Yang rusak jalan kita di Sulawesi Utara, yang mana pembangunannya bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Nah harapannya tetap kalau boleh segera lakukan mutasi ke Sulawesi Utara. Sehingga dengan sendirinya masyarakat secara langsung terlibat dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah dari sisi pembayaran pajak yang memang ujung-ujungnya adalah untuk membangun infrastruktur pembangunan di Sulawesi Utara. Yang orang sama-sama cintai untuk menuju Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Terakhir sekali Pak, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada call center atau apa begitu Pak untuk Bapenda Sulut? Ada call center, sebenarnya bisa website Bapenda ada, jadi website Bapenda, bapenda.sulutprof.go.id. Bapenda sulutprof.go.id ya. Atau search aja di Google, Bapenda langsung dapat langsung itu yang terkait Bapenda. Semua tarik Bapenda pasti ada di. Luar biasa. Jadi sudah transparan ya. Transparan. Ini pembayaran juga sistemnya secara online dan begitu banyak keringanan yang diberikan untuk masyarakat Sulawesi Utara. Ayo torang manfaatkan ya demi mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Seperti yang dikatakan Pak Kaban tadi yang juga merupakan visi Gubernur Sulawesi Utara Bapak Julius Silvanus. Terima kasih banyak Pak Jun atas waktunya. Sukses selalu. Semoga 2026 lebih baik lagi ya dari 2025. Amin. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang edisi kali ini. Saya Regina Mangkei pamit undur diri. Kawan Wati